Pas nyampe kamarnya Haeong, pikiran kotor pun lewat. Gila, bening banget ya kan si Haeong ini cuy. Mana ada yang nerawang lagi ya kan? Ayo, ayo, biasanya kalian autofocus nih kalau yang beginian kan? Halo cuy, balik lagi sama gua di Film Bang. Kali ini gue bakal mereview sebuah film Asia. Lu semua kan pada tahu ya kalau gua ini tuh jarang banget nge-review film Asia. Berarti kalau gua nge-review film Asia pasti filmnya wadaw ya kan? Di film yang berjudul Good Sister in Love Forbidden Love ini, kita akan disuguhkan ya sebuah kisah yang sangat menarik di mana Woseong dan Hajo, sebuah pasangan suami istri yang baru menikah, harus menghadapi sebuah masalah yang dimana masalah ini akan mengancam rumah tangga mereka cuy. Apakah masalah itu? Sebelum gue mulai, gue mau ngingetin kalian nih ya, film ini dan semua narasi di film ini hanyalah hiburan semata, dimana sangat cocok untuk menemani waktu senggang kalian, waktu gabut kalian, atau waktu kalian sebelum tidur. Oke, ya udah kalau gitu langsung aja yuk kita tonton bareng-bareng filmnya. Pernikahan adalah sebuah momen kehidupan di mana seharusnya sangat membahagiakan cuy. Hal inilah yang lagi dirasakan sama Woseong dan Hajo yang sudah sah menjadi pasangan suami istri. Tentu, hal ini membuat Haeong, adiknya Hajo, juga ikut seneng gitu kan melihat kakaknya mendapatkan seorang pangeran yang akan menemaninya sepanjang hidup. Haeong sendiri membuka klinik terapi. Ya tentu dong yang datang ya cowok-cowok kayak begini ya kan. 5, 4, 3, 2, 1, fire. Jadi Haeong ini menghipnotis pasiennya dan membangunkan sesuatu yang ada pada pasiennya cuy. Selain menjadi terapis, Haeong pun menjadi seorang model. Ya beginilah dunia modeling cuy. Haeong pun kerap mengalami pelecehan oleh sang fotografer. Gimana cuy aksinya Haeong sama Maria? Mantep nggak? Tidak heran mukanya Haeong pun sudah langganan lah masuk ke dalam majalah pertanian. Sedangkan di rumah, Haeong ini hanyalah seorang adik perempuan yang sangat manja di mata kakaknya dan suami kakaknya. Di malam harinya, mereka bertiga pun menikmati malam dengan minum sebuah anggur. Di momen ini, Haeong terlihat rapuh melihat kakaknya ini sudah menikah. Haeong ini pun cemburu karena muka kakaknya yang biasa-biasa aja, tapi bisa mendapatkan laki-laki yang tulus mencintai dia cuy. Dia pun sadar kalau tampang cantik tidak menjamin sebuah kebahagiaan. Sebagai kakak yang baik, Hajo pun menenangkan adiknya yang bersifat kekanak-kanakan banget gitu kan di depan kakaknya ini cuy. Singkat cerita, Haeong pun gak sengaja tepar di pangkuan kakaknya. Hajo pun menyuruh Woseong untuk membopong adiknya ke kamar. Ya dia pun melakukan hal itu tanpa ada pikiran-pikiran yang gimana gitu kan. Pas nyampe kamarnya Haeong, pikiran kotor pun lewat. Gila, bening banget ya kan si Haeong ini cuy. Mana ada yang nerawang lagi ya kan? Ayo, ayo, biasanya kalian autofocus nih kalau yang beginian kan? Tanpa disadari, tangannya Woseong ini tuh mulai menggerayangi tubuh adik ipar sendiri. Tapi untung aja istrinya nih langsung memanggil, dia pun tersadar. Ya ampun. Nah, karena situasi udah kondusif, Hajo pun langsung meminta jatah sama Woseong yang masih-masihnya aja gitu kan dia kerja. Padahal udah tau lah istrinya cuma pakai daster doang gitu kan. Akhirnya mereka pun baku hantam di atas kasur. Sifatnya Haeong saat bekerja nih berbeda jauh lah 180 derajat saat dia di rumah. Di kantor, dia pun terlihat sangat berwibawa dan sangat profesional. Asik ya? Nah, tiba-tiba kakaknya Haeong, si Hajo, datang nih ke kantor. Dia pun kaget gitu kan. Kenapa nih? Hajo pun cerita cuy, kalau suaminya, si Woseong, ternyata mempunyai penyakit ejakulasi dini. Maksudnya burungnya dia nih gampang muncrat lah kasarnya. Makanya si Hajo meminta Haeong untuk menterapi suaminya supaya gacor dan tegang terus. Akhirnya pas si Haeong pulang, langsung deh si Woseong diterapi.
Woseong ini sebenarnya agak ragu cuy. Dan bener aja, pas setelah dia dihipnotis, dia pun secara nggak sadar cerita kalau dia menggeprek kakaknya. Tapi yang dipikirannya, yang dia pengen ya si adiknya cuy. Geblek. Nah, si Haeyoung pun bilang kalau nggak apa-apa deh Woseong ngebayangin dirinya, tapi dia harus tetap setia sama kakaknya. Karena si Hajo ini cuy sebenarnya tuh sayang banget sama Woseong. Mulai seru nih ya. Ternyata terapinya tuh tidak berjalan baik. Justru sebaliknya, hubungan mereka justru jadi lebih bermasalah. Hajo pun hanya bisa menangis dan sedih gitu kan. Baru juga nikah ya kan. Si Haeyoung pun jadi serba salah. Apalagi si Woseong yang cuman bisa merenung di sebuah warung sambil meneguk secangkir soju. Hadeh. Nah, di perjalanan pulang, Woseong ketemulah sama Haeyoung. Dia pun masuk ke dalam mobil dan tampaknya nih ya, mereka berdua nih lagi merencanakan sesuatu cuy. Makanya, esok harinya Woseong ini izin pulang cepet dengan alasan masalah keluarga. Padahal, sebenarnya Woseong sama Haeyoung lagi pergi berduaan tanpa sepengetahuan istrinya cuy. Mereka pergi entah kemana dan langsung mampir ke sebuah kamar mandi umum. Dan ya lu tau lah kalau udah kayak gini mau ngapain lagi gitu kan. Di sisi lain istrinya Woseong pun khawatir kemana nih suaminya. Nggak ngasih kabar, ditelepon pun nggak diangkat. Ya iyalah nggak diangkat, orang lagi enak ya kan. Berawal dari toilet umum, mereka pun lanjut ke kantornya Haeyoung. Mantap. Keesokan harinya, malah si Haeyoung yang mulai kepikiran si Woseong. Dia pun malah ngelamun dan membayangkan yang ia lakukan kemarin di WC umum. Bener aja, Haeyoung dan Woseong pun lanjut bercocok tanam di semak-semak cuy. Mereka pun akhirnya kejebak di situasi yang sangat tidak mengenakan. Kalau udah begini kan maju mundur salah ya nggak? Mau maju, Woseong udah punya istri. Mau mundur, mereka nih udah nyaman dan saling suka. Gimana ya endingnya? 형부 네가 어렸을 때 준 에이스 크래커처럼. Singkat cerita, tibalah hari ulang tahunnya si Haeyoung. Seperti biasa, kakaknya pun membuatkan kue ulang tahun dan memberikannya kado. Tapi di sini sih kayaknya kakaknya udah mulai nyadar ada sesuatu nih yang nggak beres antara suaminya dan adiknya. Pas malamnya, baik si Haeyoung dan Woseong sama-sama nggak bisa tidur ya kan. Dan pas banget mereka ketemulah di dapur. Haeyoung pun langsung lari dan memeluk Woseong. Haeyoung pun berjalan ke kamar mandi seakan memberi kode nih untuk Woseong. Lagi-lagi Woseong pun harus memilih istrinya yang di kamar atau adiknya yang di kamar mandi. Ya, pada akhirnya lagi-lagi Woseong pun lebih memilih menggeprek adiknya di kamar mandi. Istrinya pun sebenarnya udah tahu, tapi dia lebih memilih mengelus dadanya dan menangis meratapi nasib rumah tangganya yang sudah di ujung tanduk. Hajo pun lebih memilih mengalah dan pergi meninggalkan adik dan suaminya. Hajo pun meninggalkan sebuah surat dalam bahasa Korea yang gue nih nggak ngerti cuy, mohon maaf. Tapi di situ juga ada sebuah foto masa kecil mereka. Haeyoung pun langsung menangis dan teringat masa kecilnya, di mana nih kakaknya si Hajo selalu ada dan selalu menjaga dirinya. Namun pas udah gede, dia malah nyakitin kakaknya cuy. Kalau udah kayak gini kan cuma bisa nyesel doang ya kan. Nah akhirnya Haeyoung pun membuat sebuah rencana supaya kakaknya nih si Hajo bisa balikan lagi sama Woseong. Jadi si Woseong ini diajaklah ke sebuah pesta dengan mata tertutup. Lalu tiba-tiba datanglah si Hajo dengan pakaian yang sangat menarik cuy. Woseong pun udah tahu kalau ini tuh Hajo. Mereka pun lalu mencari tempat yang enak, yang PW untuk memulai hubungan mereka kembali. Lalu cerita pun flashback. Entah gimana caranya, Hajo ini ditemuin lah sama Haeyoung dan temennya si Maria. Haeyoung pun nangis sejadi-jadinya. Si Haeyoung yang ngerasa nggak enak hati, akhirnya merayu kakaknya untuk mau datang ke pesta ini. Hajo pun diajaklah ke toko baju dan memilih baju yang paling cantik dan paling wah lah pokoknya. Hajo pun seneng bukan main dan sampailah dia digeprek sama Woseong. Si Woseong pun minta maaf dan mencoba membuat Hajo kembali lagi ke pelukannya. Lalu, apakah yang terjadi? Ternyata, di luar dugaan, Hajo dan Woseong pun kembali baikan. Dan sekarang, Hajo tengah mengandung anaknya Woseong cuy.
Mereka pun akhirnya bisa hidup berdamai dan melupakan apa yang telah terjadi di antara keluarga mereka. Wah, gila sih. Jadi, inti konflik dari film ini adalah si Wo Se-young ini kan punya masalah, yaitu yang dia geprek si Hajo, tapi yang dia bayangin tuh si Haeyoung. Nah, setelah si Haeyoung tahu kalau Wo Se-young itu punya fantasi liar sama dirinya, si Haeyoung ini jadi ikut-ikutan demen sama si Wo Se-young. Selingkuhlah mereka, digeprek lah si Haeyoung beberapa kali ya kan, sampai megap-megap lah dia pokoknya. Akhirnya Hajo tahu dan Wo Se-young minta maaf. Mereka pun balikan. Gimana ya? Nah, menurut kalian nih ya, dari film ini sebenarnya siapa cuy yang salah? Si Wo Se-young kah sebagai suami, si Hajo sebagai istri, atau adiknya si Haeyoung? Tulis di kolom komentar ya. Kalau menurut gua pribadi nih ya, yang salah tuh sebenarnya Wo Se-young. Bukannya bersyukur udah punya istri yang baik dan setia kayak Hajo, dia malah mau nyikat Haeyoung juga. Apesnya, Haeyoung juga nafsuan lagi sama dia gitu kan. Makanya dari film ini kita belajar, kita tuh harus lebih bersyukur lagi cuy. Karena perselingkuhan itu bukanlah sebuah kenikmatan. Yang ada, malah selingkuh itu adalah awal dari kehancuran. Ngomong-ngomong, kalau kalian suka sama konten seperti ini, silahkan subscribe ya. Klik tombol merah di bawah, supaya kalian nih nggak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari gua. Makasih banyak yang udah nemenin nonton sampai habis. Gua cabut, dan bye-bye.